Malam minggu, malam yang panjang. Seharusnya malam yang asik untuk ngobrol bareng sobat malming semua, tapi Kenapa ya Mas Tom? Kok kayaknya lagi galau banget gitu Mas? iya nih Bu, sebenarnya nganu Bu, semua aman. Cuma lagi pengen ngobrolin yang berbau-bau keluarga gitu Bu. Loh, lah kan malah pas Mas. Mumpung kita tuh lagi Saturday with, terus ada Bu Yusefa kan bisa konsultasi sama Bu Yusefa. Kalau urusan keluarga-keluarga gitu aman kalau sama Bu Yusefa. Kalau sama aku ya kan aku tuh nganu toh Mas. Gimana Mas Thomas Bu Uke, mau konsultasi apa? Saya siap mendengarkan. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya pas banget loh ini kalau Mas Thomas lagi pengen ngobrolin dan belajar seputar keluarga sebagai persiapan hari H yang tinggal bulan depan. Tak jelasin sekalian loh. Nah, tahu nggak tamu kita hari ini itu super istimewa loh. Satu keluarga datang semua. Kalau waktu itu Bu Heni dan putranya, nah malam ini itu suami istri dan akan bicara seputar parenting juga. Tapi tetap ada hubungannya dengan literasi dan membaca. Itu Mas Thomas. Wih, kok pas banget gini ya, puji Tuhan. Jadi nggak sabar saya untuk belajar. Kalau gitu kita sapa saja yuk dan mulai ngobrol bareng. Nah, siap. Saya ini juga udah nggak sabar ngomongin tentang keluarga. Bikin saya tuh tambah semangat gitu loh untuk mencari keluarga masa depan saya. Bu, one step at a time, Bu. Sekarang cari pasanganmu dulu yang sering kamu sebut dalam doamu tapi belum ada namanya itu. Baiklah, kita sapa ya. Halo Mas Nino, Mbak Mala, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Kabar baik. Halo Mas, semuanya. Mbak. Salam kenal untuk Mbak Mala ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk ngobrol bareng kami. Saya senang sekali mengikuti tulisan Mbak Mala dan Mas Nino selama ini di Facebook ya. Keren-keren banget. Ini sebuah kehormatan buat saya juga bisa kenalan dengan Mas Nino dan Mbak Mala. Salam kenal dari saya. Nama saya Uke, Mas, Mbak, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum kita mulai ngobrolnya nih, mungkin Mas Nino sama Mbak Mala bisa memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Malming supaya lebih kenal gitu. Monggo. Serius? Aku dulu, aku kenalin kamu gitu. Buka baper nih. Kemarin baper. Aduh. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Ade Kumalasari, biasa dipanggil Mala. Mbak Mala aja kali ya, jangan Bu, apalagi Bude. Nanti kayak udah. Saya sekarang ini, kami sekarang tinggal di Jakarta. Sebelumnya kami baru aja pindah ke Jakarta. Sebelumnya kami sempat di Jerman, di Frankfurt 2 tahun. Anak-anak kami yang satu udah kelas 12, jadi udah remaja. Yang satu kelas 6, pra-remaja ya, 12 tahun. Terus kegiatan saya sekarang ini, saya sedang kuliah master di Goethe University, tapi karena COVID, jadi saya malah bisa tetap ada di Jakarta dan ikut kuliah online. Itu aja. Sementara Nino ini sendiri, aku kenalin. Itu satu hal yang saya syukuri dari pandemi ini, malah bisa kuliah online sehingga tidak harus kembali ke Jerman itu. Jadi nggak pisah ya Mas ya? Buka baper lagi. Baper nanti. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya Mbak Yusefa. Salam kenal untuk Bu Oke, Mas Thomas. Gitu ya. Nama saya Anindito Aditomo, tapi panggilannya Nino. Panggil aja Nino, Mas Nino, Pak Nino ya boleh, asal jangan Pak D tadi itu ya. Karir saya sebagai dosen sebenarnya. Saya sudah jadi dosen berapa lama ya? 16 tahun mungkin. Saya ngajar psikologi pendidikan di Universitas Surabaya.
Tapi sekarang saya full time-nya di Jakarta, di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Masih ngajar juga di Surabaya sebagai part-timer gitu, di pasca sarjananya. Ya, mungkin perkenalannya itu dulu. Kami alumnus UGM sama-sama. Wah, tetangga Jangan-jangan ketemunya di situ ini dulu. Iya. Kayaknya. Oh. Kalau lagi bukan. Memang. Biasanya tuh ketemunya emang di kampus toh. Kayak siapa gitu loh yang temenan satu kelas itu loh. Terus akhirnya ketemu. Siapa ya, Bu? Ini gimana Bu? Gimana? Jadi topiknya apakah mau diubah supaya Mas Nino sama Mbak Mala juga nggak harus belajar lagi gitu? Tidak. Menemukan jodoh di satu kampus gitu, gimana? Tidak. Lanjut, ayo Mas Tom. Oke, terima kasih perkenalannya. Ngomong-ngomong, Bu Yusefa dan saya juga menemukan pasangan di kampus yang sama. Oke, malah bahas kuis. Malah. Dan salam kenal, saya Thomas dari Universitas Sanata Dharma. Nah, ini pertanyaan pertama untuk Mbak Mala dan juga Mas Nino, supaya lebih dekat dengan Pak dan Bu ya. Boleh cerita sedikit bagaimana tentang literasi journey-nya Mas Nino dan juga Mbak Mala dulu. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Silahkan. Pribadi dulu ya, berarti aku dulu ya. Iya, betul. Oke, jadi nostalgia nih. Aku nggak tahu dari mana suka baca gitu ya sebenarnya, karena ya ibuku tuh juga bukan pembaca gitu. Tapi nggak tahu, mungkin aku orangnya memang curious sejak kecil, jadi seneng banget dulu dapat buku pelajaran aja di sekolah itu aku baca sampai habis gitu dalam sehari gitu. Tapi karena memang akses bacaan juga belum bagus gitu, ibuku itu membeliin kayak koran-koran bekas gitu ya. Terus biasanya dapat yang per kilo itu loh. Biasanya ada majalah Bobo, majalah Kuncung, ikut di situ. Nah, itu dikasihin buat aku. Jadi mulai dari situ aku senang memang baca. Terus juga kan ada sewaan bacaan di dekat sekolahku SD gitu. Aku suka baca Olga dan Sepatu Roda, Hilman, terus zaman-zaman itulah kayaknya udah beda zaman ya ini ya sama kalian. Saya ngangguk Mbak Mala. Oh ya, ngerti ya. Terus batin, oh berarti seumuran ini. Nah, itulah ini karena aku tinggalnya di kota kecil yang memang nggak ada toko buku, dan dari sekolah sendiri juga terbatas. Sebenarnya ada drop-dropan buku dari kayak balai pustaka atau apa, tapi nggak diberdayakan gitu loh. Jadi biasanya buku-bukunya juga aku selamatkan dari sekolah itu gitu, keselamatkan ke rumah untuk aku baca sendiri. Kayak gitu. Iya, gitu. Apalagi ya kayak gitulah. Dan kemudian aku di SMP itu lumayan, aku ke SMP 1 Muntilan yang cukup bagus. Di sana cukup bagus perpustakaannya. Jadi aku jadi kayak relawan perpustakaan, dan di sana banyak sekali buku-buku yang masih bebas lah waktu itu, waktu zamanku SMP bebas baca. Aku baca Ronggeng Duku Paruk, terus aku baca Belenggu, baca semualah yang ada di situ. Itu. Dan ya akhirnya SMA di Jogja tambah lagi, akhirnya ketemu Nino di kuliah ini. Aku pertama naksir koleksi bukunya dulu sebenarnya. Ya gitu lah. Oh gitu ya. Jadi naksir koleksi bukunya Mas Nino dulu, baru orangnya ya Mbak Mala ya. Sebenarnya untuk pinjam buku. Gitu. Kalau biasanya kan di cerita itu pinjam buku itu hanya alasan ya. Tapi kalau ini sebenarnya pinjam buku beneran gitu. Berbanus yang minjemin. Keren. Bisa jadi contoh ini. Satu SMP dengan Mas Thomas ternyata. Oh iya? Yeah. Ini circle-nya gitu-gitu aja ternyata. Berarti adik kelasnya Mbak Mala ini. Ketemu di bisa reuni ini kita. Jangan-jangan ini ya,
Dulu pernah yang ngospek Mas Thomas, Mbak Mala, jangan-jangan. Enggak lah, aku akan angkatan tua ada. Gimana kalau Nino? Kalau aku nggak seheroik kisahmu sih. Enggak heroik. Apa namanya, sebenarnya kalau aku nggak not a surprise gitu kalau aku jadi senang membaca, karena ibuku pustakawan, itu selalu ada banyak buku di rumah. Ya alhamdulillah apa namanya mampu beli banyak buku, itu selalu aku ingat langganan majalah itu mulai dari Bobo, bukan yang loaan gitu ya, buku yang memang langganan baru gitu, Kawanku, terus Hai, terus Sama wayang itu, koleksi wayangnya Iya, RA Kosasi lengkap dia. yang Ya, kan? aku pikir salah satu my first love of reading of books itu R.A. Kosasi, Mahabharata itu kisah epik yang aku baca berulang-ulang kali ketika SD dulu. SMP dulu selera agak berubah menjadi Kopingho, gitu. Apa namanya, cerita silat, cerita kungfu gitu. Ya, dan novel-novel yang usual suspect gitulah, apa sih, Enid Blyton dan Alfred Hitchcock yang serial untuk remaja itu. Beralih ke SMA, seleranya ganti lagi karena tertarik dengan politik, baca buku politik dan juga buku-buku agama yang nyeleneh-nyeleneh gitulah. Kuliah mulai kenal dengan buku-buku yang lebih berat, Dulu kan masih di band ya, buku-bukunya Pram ya, segala itu kan buku-bukunya masih. Pram itu kenalnya waktu kuliah gitu, dan ternyata dunia baru bagi saya, mengenal sejarah Indonesia dari kacamata sastrawan besar. Tadinya pelajaran sejarah yang begitu menyebalkan dan tanpa jiwa itu ternyata wah, menarik sekali gitu kalau diceritakan oleh seseorang dengan nuansa sastra gitu ya. Kita jadi bisa menyelami alam pikir orang-orang ketika itu gitu. Ya, itu sedikit ceritanya kira-kira. Kalau sekarang malah udah nggak pernah lagi baca buku sastra, sayangnya. Bacaan saya sangat-sangat membosankan, jurnal-jurnal ilmiah. Sekarang turun satu grade lagi, bukan hanya jurnal ilmiah, tapi pasal-pasal undang-undang regulasi. lebih mengenaskan lagi bacaan saya sekarang. Bacaannya sangat menantang itu, Mas. Bacaannya sangat menantang. Iya benar. Menantang mencari kesenangan. Kenapa, Bu? Kok dari tadi tuh waktu Mbak Mala sama Mas Nino menjelaskan tuh kayak wajahnya tuh gimana gitu loh, kayak oh gitu ya caranya ya, seneng ya kalau misalnya ternyata ketemu jodoh yang sama-sama bisa ngobrolin buku gitu ya Bu Uke. Itu kan mimpimu toh Bu? Lah saya tuh tadi mau mengambil tipsnya dari Mbak Mala ya, gitu Bu. Gimana? Bukunya jadi alasan gitu. Gitu Bu, jadi ya tok main PDKT gitu loh. Bukunya tuh buat alat modus gitu. Pengen menguasai koleksi bukunya itu loh. Bisa dapat orangnya kan dapat koleksi bukunya. Iya, betul. Oh, jadi sebenarnya Mbak Mala sama Mas Nino sebenarnya kalau literacy journey-nya berangkat dari tempat yang berbeda ya. Saya bilang tempat. Karena kalau tadi kan Mas Nino memang sudah tersedia dari sananya, karena orang tuanya juga pustakawan dan juga memiliki, memang mungkin apakah itu bisa dibilang gini Mas Nino, awareness dengan literasi itu memang sudah ada di keluarga? Kalau dari saya, iya betul. Jadi perpustakaannya itu ya di rumah. Di rumah. Saya nggak pernah perlu ke perpustakaan sekolah itu misalnya. Saya nggak punya memori ke perpustakaan sekolah itu. Nggak ada kali, kamu di mana? Mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada lah. Setiap sekolah kan punya perpustakaan.
Oke. Tapi Mbak Mala dengan journey yang berbeda ya. Keren. Ternyata bisa ketemu, Bu. Iya. Tidak hanya di cerita-cerita. Gitu. Akhirnya bersama ya. Happily ever Malah after FTV. loh. Tontonannya. Baik. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, ini kan kalau tadi journey-nya Mbak Mala dan Mas Nino gitu. Kalau literasi dalam keluarga Mbak Mala dan Mas Nino sendiri, untuk kedua putrinya gitu, apakah ada usaha-usaha spesifik gitu yang dilakukan oleh Mbak Mala dan Mas Nino untuk menumbuhkan minat baca kedua putrinya? Ya, ada ya. Dulu meskipun berbeda gitu kalau kita refleksikan antara Didi dan Ayesha. Didi anak pertama kami, Ayesha anak kedua gitu. Karakternya juga beda, minatnya juga beda. Kalau Didi itu lebih introvert dan dia jauh lebih menikmati membenamkan diri dalam buku-buku gitu, dalam cerita-cerita. Tapi awalnya saya ingat sekali, saya kebetulan waktu Didi itu TK sampai dengan SD awal-awal, itu saya banyak waktu untuk berinteraksi dengan dia gitu ya, karena kebetulan masih sekolah S2 dan S3 gitu. Jadi itu kemewahan sendiri, saya pikir ada waktu dan kesempatan untuk berinteraksi. Jadi selama bertahun-tahun sampai dia kelas berapa ya, 3 atau 4 SD gitu mungkin ya. Sempat ya. Sempat itu. Saya itu setiap malam membacakan cerita untuk Didi. Hampir setiap malam lah itu membacakan cerita. Meskipun dia sudah bisa baca, tapi dia menanti-nanti itu dibacakan cerita dari yang sederhana sampai yang ketika sudah kelas 4 itu ya chapter book ya. Chapter books yang klasik-klasik itulah apa ya. Black Beauty, Wind in the Willows. Ya. Sastra barat yang klasik yang untuk anak-anak itu kira-kira. Nah, untuk Ayesha lebih menantang. Jadi kalau Didi itu karena dia memang lebih senang dengan buku daripada berinteraksi dengan orang, jadi secara natural kayaknya dia setelah dia bisa membaca, ya dia mencari gitu ya buku-buku dan cepat sekali membacanya. Harry Potter itu misalnya bisa beberapa hari udah selesai gitu dia yang kalau saya baca butuh 2 minggu itu dia mungkin 3-4 hari sudah selesai. Ayesha agak lebih susah karena kayaknya bakatnya itu lebih ke kreatif gitu, dia senang sekali menggambar, dia berpikir juga secara visual gitu dia anaknya. Bisa membaca itu juga lebih struggling ya Ayesha. Karena dia dua bahasa waktu itu. Tapi ya memang lebih terlambat ya dia membacanya. Kelas 1 tuh bukan hanya membaca, bisa bicara saja itu. Ya. Usia 2 tahun lebih itu kita sampai ngira ini lambat ngapain ya anaknya ini, harusnya udah bisa ngomong tapi sama sekali belum bisa. Lahirnya di mana? Di Indonesia atau di Sydney? Di Australia. Di Australia. Jadi kurasa ya karena faktor dua bahasanya itu mungkin ya. Jadi dia di childcare bahasa Inggris, di rumah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sehingga agak terlambat gitu ya. Jadi bisa membaca pun juga harus kita latih secara terstruktur gitu ya kayaknya ya. Kalau Didi itu kayaknya enggak, dia dengerin aja terus ya tiba-tiba bisa baca gitu. Kalau saya itu harus kamu kan dulu ngeprintkan buku-buku yang untuk berlatih membaca phonetics ya, phonetic books gitu. Jadi karena Ayesha itu kami pulang lagi ke Indonesia dari Australia, itu Ayesha usia 4 tahun. Nah, waktu itu saya tidak ingin dia itu kehilangan bahasa Inggrisnya, kemampuan. Kan belum dapat apa-apa ya kalau 4 tahun itu. Cuma basic-basicnya ya dia bisa ngomong gitu. Tapi saya nggak pengen. Dan dia masuk ke
TK di Surabaya waktu itu dengan bahasa Indonesia, bahasa pengantarnya. Saya takut sekali kalau bahasa Inggrisnya hilang. Kemudian, jadi strategi saya waktu itu, saya tetap bacakan buku-buku bergambar yang bahasa Inggris. Kemudian aku latih membaca juga dengan struktur tertentu gitu ya. Aku dari Reading X Australia waktu itu, readingx.com.au. Dan kurasa untuk membaca bahasa Indonesianya biar sekolahnya yang akan ngajarin gitu kan mauku. Jadi aku ajarin dia yang bahasa Inggris biar membacanya yang bahasa Indonesia sekolahnya. Tapi dia jadi agak bingung juga. Jadi dia sangat terlambat dibandingkan teman-temannya yang waktu itu kelas 1 semua sudah bisa baca bahasa Indonesia. Dan gurunya itu juga sampai takut, sampai menyuruhku untuk berhenti ngajarin dia membaca bahasa Inggris. Tapi aku punya punya ini sendiri, keyakinan sendiri kalau enggak deh, ini kayaknya aku tetap harus lakukan. Dia enggak apa-apa dia bahasa Indonesianya belum bisa baca, tapi pada saatnya nanti dia akan bisa dua-duanya dan suka dua-duanya gitu. Dan emang berhasil ya. Iya, Cuma tapi terlambat. lucunya justru bahasa Inggris itu sepertinya menjadi bahasa pertamanya dia. Iya. Sekarang ini kita sedang berusaha membuat dia kembali membaca lagi. Ini mungkin ada unsur zaman juga ya. Ketika dulu itu belum ada sosmed, belum ada gadget. Itu lebih mudah untuk meluangkan waktu, tidak terdistraksi selama beberapa jam. Itu natural lah. Kalau sekarang ini saya sendiri kayaknya susah. 10 menit, 15 menit nggak nengok HP itu, ini WA grupnya mana yang harus dibaca. Yang arisan atau yang mana gitu ya Mas Bino ya. Ya. Tapi menarik ya ini, kalau Didi sendiri sampai sekarang, apakah istilahnya kemauan untuk membacanya itu sudah langsung otonomous begitu? Jadi meskipun ada sosmed, tetap ada balance antara membaca dan sosmed begitu, atau juga seperti Mas Bino katakan tadi, sudah agak terdistraksi begitu? Udah terdistraksi sih untuk Didi ya. Untuk sekarang dia remaja 18 tahun. Jadi terakhir itu saat aku tanya dia membaca apa itu ya cuma dari sekolah. Jadi dia terakhir baca novel apa itu? Yang Mesir itu loh. Penulis Mesir. Aku lupa judulnya, tapi memang tugas dari sekolah dia baca itu dan analisis novel gitu, dan dia ngobrol juga dengan aku. Terus sering kutawarin, kamu mau apa? Aku beliin buku baru apa gitu, tapi kurang begitu tertarik. Jadi nggak ini dulu ya, nggak serajin dulu gitu bacanya. Iya. Ya kan? Mungkin juga karena kelas 12 ya, ini stres juga untuk menyiapkan ujian, seleksi masuk perguruan tinggi dan lain-lain. Dan karena kami barusan pulang dari Jerman gitu kan, kasihan anak-anak ini korban petualangan orang tuanya pindah-pindah terus. Baru belajar bahasa Jerman, baru bisa bahasa Jerman, mulai nyaman dengan sistem pendidikan di sana, balik lagi ke Jakarta, aduh kasihan juga. Tapi ya mereka bisa beradaptasi sih. Ketika ada tugas membaca gitu, artinya the reader in her itu kicks in gitu, muncul lagi, sehingga ya dia menikmati tugas itu, tidak melakukannya dengan berat hati gitu ya. Dan mungkin juga ketika memang sudah terbiasa membaca dari kecil, itu kan seperti reading speed, reading fluency-nya itu sebenarnya sudah terbentuk ya. Jadi ketika di usia kapanpun, ketika memang dihadapkan harus membaca gitu, saya rasa sih tetap akan lebih mudah ya, ketimbang yang memang dari kecilnya tidak terbiasa membaca begitu. Jadi memang ada masanya mungkin ya, ups and downs, dan saya rasa itu wajar sih ya, ketika seseorang yang dulunya reader selalu berhenti membaca dengan beberapa alasan, tapi saya rasa nanti akan muncul lagi ketika memang
mulai tumbuh lagi, mungkin kuliah atau tidak mempersiapkan ini ya kelulusan seperti itu. Menarik. Itu aja Didi lumayan kok, dia terakhir yang baca novel Indonesia tuh yang selain tugas kuliah saya kasih bacaan, dia mau baca Orang-orang Utimu yang Felix Nesi itu. Dan cukup seneng juga aku ajak ngobrol, kan itu yang tentang Timur ya, jadi East Timor, tentang sejarah gitu kita ngobrolin gitu, masih nyambung lah. Senang. Iya, kamu baca dalam pesawat kan sehari gitu. Jadi emang kalau Mas Nino nih memang harus menyempatkan ya. Balance Mas Nino. Jadi nanti kalau di pesawat sangunya ini ya novel, jangan pasal-pasal gitu. Baik, menarik. Nah, saya ini mau fokus ke Mbak Mala dulu ya. Jadi Mas Nino nanti pertanyaannya menyusul. Nah, Mbak Mala, kemarin saya sempat melihat status Facebook Mbak Mala tentang unggahan ulang 5 tahun yang lalu. Kurang lebih intinya memberi saran agar orang tua mulai membantu anak-anak tidak hanya senang membaca, tapi juga paham apa yang dibacanya. Saya suka sekali, dan saya garis bawah ini, stuck in my head juga, bahwa tidak hanya membantu anak-anak hanya senang membaca, tapi juga paham yang dibacanya. Menurut saya paham itu lebih penting ya daripada sekedar membaca saja. Nah, boleh dibagikan ringkasannya di sini Mbak Mala supaya teman-teman yang lain mendengarkan juga. Gitu. Aku nyontek ya ini. Boleh. Soalnya aku tuh sebenarnya nggak tahu teori-teori literasi ya, tapi kadang tuh aku bagikan tuh apa yang udah aku kerjain aja, kok kayaknya ya semoga aja bisa cocok untuk yang bisa dilakukan keluarga-keluarga yang lain gitu ya. Jadi dari tipku ini ada 4 yang memang sudah kulakukan. Yang pertama itu meningkatkan minat terhadap apapun. Jadi jangan memadamkan rasa ingin tahu anak, jangan memadamkan curiosity-nya. Sebelum menyuruh anak untuk membaca sesuatu itu, bangkitkan dulu dia minatnya apa. Kayak kemarin pas ada temen ya, yang dia anaknya laki-laki, aku kan nggak bisa kasih rekomendasi yang cocok untuk remaja laki-laki apa. Kan susah ya, aku sendiri nggak punya anak laki-laki, tapi aku tanya, minatnya anakmu apa? Jadi berangkat dari situ, kalau misalnya minat anakmu itu sepak bola misalnya, atau basket gitu, oh mungkin bisa baca buku biografi tentang tokoh-tokoh atlet yang ini yang dia senangi misalnya kayak gitu, atau buku-buku yang buai tentang teori olahraga tapi yang dengan komik kan menarik ya sebenarnya apa. Jadi minatnya dulu ya dibangkitkan itu dengan cara ya yang ngobrol, tanya. Jangan misalnya kalau aku tuh sering lihat kalau orang-orang tua, kalau misalnya anak bertanya, curious, serius gitu pertanyaannya, tapi kita ketawa aja gitu loh, cuma ngetawain, nggak menganggap mereka serius. Nah, jangan kayak gitu. Nanti dia nggak mau lagi tanya-tanya atau engage dengan sesuatu ya. Kemudian yang kedua, itu dekatkan buku padanya. Jadi buku itu harus dekat. Misalnya ya di rumah itu ada lah ya, meskipun nggak harus baru gitu. Kayak aku dulu kan, ibuku tuh meskipun dengan keterbatasannya dia itu tetap berusaha kayak beli loaan atau apa karena tahu aku seneng ya kayak gitu. Diajak ke perpustakaan. Dulu di perpustakaan Surabaya tuh cukup bagus ya buat anak-anak. Terus sekarang juga ada apps iPusnas, itu juga bisa dilihat yang e-book itu. Kemudian diajak ke toko buku juga bisa. Mungkin yang boleh dibaca-baca ya. Boleh dibuka nggak sih buku-buku di sini? Ya, boleh. Gitulah. Pokoknya buku-buku tuh dekat, terjangkau gitu ya. Entah nggak harus selalu beli, tapi bisa pinjem, bisa dari mana lah caranya gimana. Kemudian yang ketiga ini memberi contoh, membaca itu asik. Ini orang tua memang harus, ya mau nggak mau kasih contoh ya. Misalnya gini, kalau dulu aku ingat pas anak-anak masih kecil kayak Ayesa gitu, nggak begitu tertarik sama buku,
mungkin belum, dia lagi asik main atau apa gitu, tapi aku pengen dia sehari itu baca 1 buku bergambar gitu, ya udah aku pura-pura baca itu dengan suara yang teatrikal gitu kan, tapi lama-lama dia tertarik, ini apa sih, terus minta dibacain. Dan karena kayak Didi juga dia suka membaca karena lihat kadang kita itu cuman ya kalau Sabtu atau Minggu cuma diem-dieman aja di rumah sambil masing-masing udah baca bukunya, dia juga oh ya udah aku ikut aja, ikut baca kayak gitu. Jadi contoh apa yang dia dilihat anak-anak sehari-hari itu akan terpatri di ini ya, di pikiran mereka. Kemudian yang keempat itu tetap bacakan buku untuk anak meski mereka sudah bisa membaca. Nah, ini yang paling penting karena di situ kita bisa ngobrolin sebenarnya pemahaman anak ini. Seperti yang udah dibilang Nino tadi, dia meluangkan waktu yang waktu emas yaitu ya usia kelas 1 sampai kelas 3 SD itu untuk dia bacain per bab gitu, dan ditanya sama dia kan kira-kira habis ini apa ceritanya, terus misalnya untuk review yang besoknya juga, ya kemarin ceritanya gimana ya, gitu kan. Terus dan ini juga baru aja saya lakukan lagi untuk Ayesa karena seperti yang dibilang tadi dia kan lebih visual dan dia barusan pulang dari bahasa Indonesianya itu menurun drastis kosakatanya. Jadi kasihan banget, lupa semua, ya nggak semua apa, banyak sekali kosakatanya itu yang hilang gitu loh, sering tanya gitu. Kasihan, jadi untuk biar dia mulai engage lagi sama bahasa Indonesia, saya bacakan buku lagi, saya bacakan lagi per bab, dan ini baru aja mulai, dan ternyata misalnya saya bacakan 1 alinea gitu ya, aku cek ini kosakatanya apa, misalnya kayak beliau gitu, beliau itu dia nggak tahu beliau itu apa, beliau itu dia, oh there is a fancy word for it gitu, dia bilang beliau itu fancy word bagi dia. Terus apa ya, menggapai itu dia lupa juga tadi itu. Mungkin belum pernah ya. Dan tapi jadi asik juga karena selain ceritanya, saya tuh juga pengen, saya tuh memang selalu apa ya, pengen tahu yang sebenarnya dipahami anak-anak apa, kayak tadi itu sampai kita ini yang tadi yang sedang saya bacakan buat Ayesa itu Enola Holmes. Bukunya Enola Holmes kan sedang lagi ada di ini ya, di streaming Netflix kan. Dia udah nonton filmnya dan tertarik sama detektif perempuan. Jadi saya bacakan juga dan kita jadi tahu kehidupan perempuan di sekitar tahun 1800-an tuh kayak gimana, bisa dibandingkan dengan sekarang gitu. Terus dia itu kata-kata janda itu nggak tahu, terus tuan tanah itu apa, terus aku tanyain kenapa menurutmu dia dikasih ada istilah tuan tanah meskipun yang pemiliknya tanah ini perempuan gitu loh. Gitu dia mikir-mikir apa kira-kira kayak gitu ya, jadi asik kok lama-lama. Sebenarnya dia kan sebel ya karena itu dia lebih seneng gambar, ini lagi seneng gambar, terus memang agak kupaksa sih karena untuk nambah kosakatanya itu tadi, tapi setelah aku bacain 1 bab dia seneng, aku bilang nanti lagi ya, iya gitu, seneng ya. Kadang memang harus dipaksa kayak gitu ya. Persuasif setengah memaksa itu ya namanya. Memaksa in a positive way ya. Ya, dia dipaksa itu dengan rela juga karena kemarin malam kan kita ngomongin apa pentingnya membaca gitu bagi kamu pengen jadi artis, tapi penting loh artis itu yang membaca, beda artis yang nggak pernah baca dengan yang baca dan punya wawasan luas itu. Terus dia jawabannya, you don't have to tell me that, Mom. You don't have to tell me that, Dad. I'm already sold. I know reading is important. Gitu. Okay. Jadi dia dia yang udah ngerti bahwa value-nya membaca itu apa gitu, sehingga dipaksa itu juga ya meskipun dengan merengut dia terlibat gitu ya, berkolaborasi dalam itu mau juga.
Dan ini satu strategi yang gampang mungkin kalau di zaman sekarang. Tonton dulu filmnya, gitu. Jadi cari Ya tadi minat tadi ya. membangun minat itu dari membangkitkan film. minat. Dulu saya pernah mikir jangan nonton filmnya sebelum baca Iya bukunya. dulu. Tapi ya enggak juga, Ya, sekarang beda. enggak harus kaku kayak gitu kan. Jadi cari film-film yang bagus tapi didasarkan pada buku. Sehingga kita bisa dari film kemudian mengajak anak untuk membaca bukunya. Oke, itu kali ya, 4 tadi ya. Dan itu sebenarnya nggak butuh waktu lama sih, sempatin berapa? 15 sampai setengah jam gitu sehari. Tapi rutin aja. Jadi quality ya, Mbak Mala ya, quality over quantity lah. Ya, saya senang tadi ketika yang memberi contoh bahwa membaca itu asik gitu ya. Saya sendiri setuju dengan yang dikatakan Mbak Mala bahwa ketika ingin meminta anak membaca itu tidak dengan kata-kata menyuruh begitu ya. Dulu saya waktu anak saya masih kecil juga 2 tahun, masih senang-senangnya main. Saya cuma ambil buku aja dari pojok bacanya, Franklin kalau anak saya sukanya. Franklin series itu saya buka aja, saya baca, saya suarakan keras-keras dengan suara-suara yang berbeda gitu. Dia lagi asik main, kalau dia memang tertarik, dia langsung akan melihat, mendekat, lalu ya udah kayak minta pangku, terus apa, terus ini ngapain, terus join in the conversation gitu. Tapi kalau misalnya dia memang sedang nggak mau baca, ya dia nggak akan nggak akan tergoda gitu. Misalnya dia into her own playing gitu, ya dia akan tetap bermain. Tapi saya tetap baca, nggak mau nyerah gitu. Jadi saya tetap baca karena saya pikir pasti dalam permainan dia, waktu main dia itu dia pasti juga menyerap kata-kata. Iya. Menarik. Keren-keren ini sarannya ya, tipsnya Sobat Maming. Lanjut Mas Thomas. Ya, dan saya mungkin kalau boleh menggarisbawahi adalah tentang yang dialog yang dilakukan dengan anak, terutama untuk meningkatkan critical thinking. Kalau boleh tahu dialog yang dilakukan itu seperti apa, biar misalnya nanti saya punya anak segera saya bisa terapkan gitu loh. Dialog-dialognya seperti apa? Iya, kamu dulu. Kamu deh, aku netral aja, aku nggak bisa refleksi. Ya, bisa diterapkan sejak di dalam kandungan mungkin nanti Mas Thomas ya. Apa ya? Saya suka kalau tujuannya adalah critical thinking, itu mungkin intinya adalah mengajak anak untuk memikirkan dasar dari opininya. How do you know that? Why do you think so? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu memikirkan ulang, oh iya ya, kenapa aku mikir kayak gini ya? Dan itu kalau dicari listnya itu gampang lah, pertanyaan-pertanyaan yang mengajak anak-anak untuk memikirkan apa yang dia ketahui, mengapa dia percaya itu. Tapi mindset orang tuanya dulu, sebelum itu orang tua itu harus punya mindset bahwa opini anak-anak itu berharga. Gitu. Jadi mereka punya opini itu mereka akan mau merespon pertanyaan-pertanyaan yang susah tadi itu kalau mereka percaya bahwa orang dewasa, orang tua yang bertanya itu menghargai opini mereka gitu. Kalau mereka udah nggak punya kepercayaan itu, ya males lah ditanya. Seperti itu nggak jalan juga dialognya. Jadi kita harus punya ketertarikan yang otentik gitu, yang genuine pada apa yang dipikirkan anak-anak. Karena kadang-kadang menurut kita lucu atau aneh gitu, atau terlalu simplistis. Tapi ya pasti punya alasan gitu kan mereka itu berpikir seperti itu. Apa ya, Aisyah kemarin yang saya kaget ketika saya tanya opini dia itu
salah dan tidak berdasar gitu. Aisyah itu kan suka posting gambar-gambarnya di Instagram. Dia punya akun Instagram itu untuk pamer karya digital art-nya dia. Nah, seminggu atau 2 minggu yang lalu dia memutuskan untuk pergi dari Instagram. Aku nggak mau lagi di Instagram. Aku merasa algoritmanya itu tidak adil. Pokoknya dia merasa algoritmanya itu apa ya? Tidak support artis. Awalnya nggak gitu. Yang dia katakan itu pengikutnya itu banyak botnya katanya. Loh, palsu gitu. Nah, saya nggak percaya gitu kan. Masa sih? Kenapa kamu merasa begitu gitu? Karena followerku 500, tapi yang like itu cuma 100-an gitu. Oke. Nah, tapi setelah saya gali, ya ternyata dia punya alasan gitu kan, kenapa dia berpikir pengikutnya itu banyak yang bot, bukan orang sungguhan gitu. Ya tadi itu yang like cuma sedikit, tapi saya challenge lagi. Jadi lo followernya sekian ribu yang like, biasanya sedikit banget, malah lebih sedikit dari kamu gitu. Bukan berarti mereka bukan orang-orang beneran gitu kan. Nah, tapi setelah dialog itu ternyata dia punya alasan-alasan lain yang sophisticated, dan saya malah belajar dari dia tentang algoritma Instagram. Alasannya itu ternyata terkait dengan itu artis itu copying ya, yang copying yang dapat banyak like itu akun-akun yang cuman comot sana sini karya-karya artis lain itu, terus menampilkannya di beranda mereka sendiri. Artisnya aslinya itu malah nggak dapat like, malah nggak dapat apresiasi gitu. Nah, itu karena algoritmanya Instagram kata dia yang berpihak pada ya itulah contoh mencoba menggali opini anak gitu ya. How do you know that? Why do you think so? Itu dua pertanyaan kunci yang bisa kita pakai untuk mengeksplorasi. Karena begitu mereka mempertanyakan opininya sendiri, ya mereka satu akan jadi tahu bahwa ada bedanya antara opini dengan fakta. Itu kan basic banget dalam critical thinking. Kemudian bahwa tidak setiap opini itu sama berharganya gitu. Tapi bisa juga ada banyak opini yang benar dalam konteks tertentu, dan di sisi lain tidak semua opini itu sama derajatnya gitu. Ada yang ya sekedar waton saja, asal saja, ada yang punya dasar. Dan yang ketiga mereka jadi terbiasa untuk mempertahankan opininya. Jadi ketika dikritik itu tidak otomatis defensif. Ya biasa saja dipertanyakan opininya itu nggak apa-apa. Mungkin itu masalah. Ini menarik sekali gitu Mas Nino dan Mbak Mala. Kalau saya malah jadi belajar juga gitu bahwa setiap opini dari anak-anak itu tuh yang justru harus dihargai dulu gitu, biar mereka malah lebih banyak bercerita gitu kan, dan being genuine untuk tertarik pada apa yang mereka pikirkan gitu. Keren. Nanti jadi gimana Bu Uke? Tertarik pada anak? Nanti habis Mas Thomas kalau itu Bu. Kalau saya mendului kok kayaknya. Nanti. Kualat. Oke. Nah, ini sekarang saya mau nanya ke Mas Nino. Jadi saya dulu tuh pernah lihat sharing tulisannya Mas Nino dibagikan sama Bu Yosefa di grup IERA gitu. Kalau nggak salah 4 tahun lalu gitu. Nih saya kasih ininya Mas, bocorannya. Jadi di quote dari tulisannya Mas Nino, siswa yang membaca untuk kesenangan memiliki skor literasi lebih tinggi dibanding siswa yang lain. Perbedaan 50 poin ini setara dengan efek 1,5 tahun belajar di sekolah. Nah ini skor literasi di sini tuh cakupannya apa aja gitu Mas, dan mungkin Mas Nino bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau nggak salah itu mengacu ke temuan PISA 2018 yang dirilis
Desember 2019 kalau nggak salah ya. Waktu itu kan ada acara besar lah di Kemdikbud untuk membahas rilis PISA ini, Desember. yang hasilnya agak mengecewakan gitu ya untuk Indonesia. Literasi di situ itu artinya reading comprehension sebenarnya di PISA itu, yang dia sebut sebagai literacy itu reading literacy, yang level-level kognitifnya itu ini Bu Seva dan teman-teman pasti tahu lah. Mulai dari menemukan informasi yang eksplisit ada di dalam sebuah teks, kemudian mengambil simpulan, ya inferensi sederhana, kemudian menarik inferensi yang lebih kompleks, beberapa tahap itu, sampai dengan mengevaluasi dan merefleksikan konten, kesahihan, cara penyampaian, dan seterusnya. Nah, skor 1,5 tahun kalau di PISA itu biasanya 50 poin. Jadi secara rata-rata negara-negara OECD itu menemukan bahwa pengajaran 1 tahun, ya belajar di sekolah 1 tahun itu secara rata-rata meningkatkan skor sebesar sekitar 30-35 poin dalam metriknya si PISA itu. Ya tentu ada anak-anak yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi secara rata-rata segitulah. Nah ini kalau temuan yang tadi dikutip itu menunjukkan pentingnya kebiasaan membaca anaknya sendiri gitu ya, dan kalau anak yang suka membaca, maka dia otomatis literasinya jauh lebih maju dibandingkan teman-teman dia yang tidak suka membaca. Dan kesukaan membaca ini, nah dibentuknya di mana itu pertanyaan lain lagi gitu ya, apakah itu dari rumah atau di sekolah. Tapi intinya temuan ini menunjukkan bahwa kesenangan membaca itu goes hand in hand with kemampuan membaca itu. Not necessarily satu arah sih sebenarnya, bisa jadi itu dua arah. Kalau dalam teori psikologi kan perasaan mampu, efficacy itu bagian sangat penting dari motivasi. Kalau kita melakukan sesuatu yang dimana kita sama sekali nggak bisa, ya itu hasilnya frustrating aja, nggak bisa menikmati, nggak ada motivasi intrinsiknya. Nah, ketika kita menikmati, kita akan memperdalam kemampuan sehingga kita meningkatkan perasaan mampu kita. Jadi ya itu kebalikannya vicious circle itu apa ya? Lingkaran kebaikan gitu lah, yang saling menguatkan antara perasaan mampu, merasa mampu melakukan sesuatu dan menyukai aktivitas tersebut. Menarik. Keren. Kita belajar ilmu baru lagi nih ya. Jadi tidak hanya melulu tentang literasi ya, tapi juga ternyata memang hubungannya kemana-mana ya ini Mbak Mala dan Mas Nino ya. Oke, jadi sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa anak yang terekspos dengan membaca secara senang akan memiliki kemampuan literasi yang lebih baik itu tadi ya. Di samping mungkin anak-anak yang sudah terekspos membaca senang sejak kecil, itu lalu perasaan mampunya pelan-pelan akan tumbuh ya. Maka lalu motivasi membacanya juga akan lebih tinggi begitu. Nah, cuma begini Mas Nino, nanti Mbak Mala juga boleh menambahkan. Kalau dalam pengamatan kami nih, privilege untuk dikenalkan dengan pembiasaan membaca untuk kesenangan dan pendampingan orang tua itu mostly hanya dimiliki oleh keluarga menengah ke atas ya, yang secara ekonomi mungkin lebih baik dari yang menengah ke bawah. Karena menengah ke bawah mungkin waktunya atau prioritasnya akan lebih kepada bagaimana earning money, how to survive seperti itu. Nah, itu kan berarti socio-economic gap itu menjadi salah satu concern untuk parental involvement sendiri dalam literasi itu ya. Bagaimana Mas Nino, Mbak Mala juga menanggapi ini? Iya, betul banget. Di situ dan pemerintah gitu untuk menambal kesenjangan yang ada di rumah.
Kalau pendidikan dalam konteks ini menjadi intervensi yang paling visible untuk menutup kesenjangan. Menutup kesenjangan ekonomi secara langsung itu lebih sulit itu sebenarnya. Aku ingat gurunya Didi di Hampden Park dulu itu ya, yang ketika kelas 4 kelas 4 itu setiap hari membacakan beberapa halaman dari buku Harry Potter. Jadi Didi kemudian menjadi sangat tertarik dengan Harry Potter sehingga dia membaca semuanya secara mandiri gitu di rumah. Itu kayaknya buku tebal pertama yang dia baca ya, kayaknya Harry Potter, karena terpicu oleh gurunya yang membacakan dengan engaging gitu di kelas. Tidak lama, mungkin 15 menit saja dibacakan setiap pagi gitu. Nah, saya teringat itu karena sekolahnya Didi ketika itu sekolah yang melayani sosioekonomik bawah gitu. Jadi karena kita mahasiswa miskin gitu ya, hidup dari beasiswa dan bisanya tinggal ya di daerah imigran, itu mungkin separuh takut datang ke situ gitu. Di sekolahnya Didi itu yang rambutnya pirang di Sydney, ini Sydney pirang itu 1-2 biji aja gitu, lainnya itu imigran semua, dan imigran-imigran yang kebanyakan dari kelas menengah bawah gitu ya. Nah, itu salah satu praktik yang mudah dilakukan oleh guru sebenarnya kan, untuk menumbuhkan kecintaan pada buku, bacaan gitu, tanpa memaksa anak, dan itu menyentuh semua kalangan gitu ya, dari keluarga menengah bawah juga seperti itu. Jadi intinya dari sekolah harusnya ya, sekolah, tapi juga community centers itu, perpustakaan yang bagus, pusat-pusat kegiatan masyarakat, taman-taman yang ramah anak, itu bisa juga kan disediakan pojok-pojok membaca sebenarnya, dan aktiviti-aktiviti seperti membaca bersama itu yang kalau mereka tidak pernah kenal itu di rumah gitu ya, mereka harus disediakan kesempatan untuk mengenal nikmatnya membaca, nikmatnya mendengarkan cerita dulu itu dari tempat lain yang memang dirancang secara khusus oleh pemerintah harusnya. Betul-betul. Ini untuk hal-hal seperti itu jadi nggak bisa hanya mengandalkan satu pihak aja gitu ya, Mas Nino dan Mbak Mala. Nggak bisa yang terus ya ini pokoknya tanggung jawabnya keluarga karena pendidikan berasal awal-awal dari keluarga gitu juga nggak bisa gitu. Kalau pemerintah aja juga nggak bisa, guru aja juga nggak bisa gitu. Memang harus bersama-sama gitu. Ini menarik sekali pembahasannya. Saya banyak sekali belajar dari sharing Mas Nino dan Mbak Mala hari ini. Sebenarnya malah tidak seputar literasi dan parenting aja gitu, tapi bagaimana Mas Nino dan Mbak Mala itu berkomunikasi itu kayaknya kompak banget gitu loh. Jadi ini jadi salah satu kriteria besok kalau mau mencari gitu kan, yang kompak gitu. Jangan baper loh. Niat awal Saturday Time ini kan biar Bu Uke tuh terhibur. Jangan sampai malah baper dan mewek loh. Ini tuh mendatangkan Mas Nino dan Mbak Mala itu biar sharing gitu untuk literasi, parenting gitu, Bu. Enggak, aku nggak mewek, Bu. Aku tuh bersemangat malahan sekarang. Dari example-nya gitu. Dari example ya. Yakin lah. Berarti apa aja Lisya tadi? Bertemu di kampus yang sama. Terus buku sebagai alasan. Buku sebagai alasan. Kompak. Jadi ketemu di kampus, buku sebagai alasan itu adalah jaminan sebuah keluarga masa depan yang kompak ya Bu ya. Bisa. Udah Bu, tambah baper ini. Percaya Mas Nino dan Mbak Mala, habis ini tuh masih dibahas nanti WA-an sama saya. Oke, biar Bu Uke nggak tambah baper ya, maaf Bu Uke. Sebenarnya saya tahu Bu Uke tuh baper cuma
wajahnya aja tetap bahagia. Biar nggak tambah baper, dan juga sebenarnya sejujurnya kami masih pengen banget ngobrol dengan Mbak Mala dan Mas Nino, tapi ya sekali lagi karena durasi terpaksa kita harus akhiri ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan ada trivia questions dulu. Jeng, jeng, jeng. Mohon dijawab dengan Satu cepat dan tidak harus cepat, pokoknya harus cepat, itu kata kuncinya harus cepat. Oke, pertanyaan pertama, apa Siapa buku dulu, Mas favorit? Thomas? Oh iya, maaf, bareng dah atau gimana? Mbak Mala deh, Oke. nanti biar gantian. Oke, apa buku favorit Mbak Mala? Aduh, apa ya? Satu. TikTok. Dua. Terusan baca Mahfud Ikhwan itu sastrawan ini salah temen juga. Jadi kalian harus baca deh buku-bukunya dia. Ada Uli, terus Dawuk, terus sama apa ya? Yang kedua itu yang kambing. Kambing dan hujan. Kambing dan hujan. Jadi bayangannya sate loh. Ya, aku barusan baca bukunya yang tentang menulis ya, itu bagus sekali juga. Jadi pengalaman dia menulis, Mahfud Ikhwan ini, jadi ya itu deh. Aku cukup suka dia, selainnya Eka Kurniawan dan lain-lain. Mantap. Kalau Mas Nino, sama pertanyaannya. Novel. Pasal berapa, Mas? Atau pasal apa? Undang-undang yang keberapa, Mas Nino? Tetraloginya Pram itu salah satu yang paling saya suka. Tapi novel terakhir yang saya baca itu saya sangat menikmati juga. Orang-orang Otimu dari Felix. Educated itu non-fiksi ya? Educated non-fiksi. Oh, okay. Felix siapa? Felix Nesi. Felix Nesi itu Dia sempat salah, dia kira Felix yang lain, tapi jangan Felix yang itu. Iya. Oke. Menarik. Nanti kita taruh di itu ya, Mas Thomas ya, di YouTube nanti. Buku-buku yang dibaca Mbak Mala sama Mas Nino. Siap. Pertanyaan kedua nih. Tadi Mbak Mala, sekarang saya mulai dengan Mas Nino dulu. Di mana tempat favorit membaca Mas Nino dan Mbak Mala? Tempat favorit? Di kamar tidur, di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Oke. Mbak Mala? Sama deh kayaknya. Malas orang pemalas. Nah, bentar. Saya mau ada pertanyaan tambahan kalau seperti itu. Saya mau ada pertanyaan tambahan dong, Mas Nino sama Mbak Mala. Ini apakah karena sama-sama suka baca gitu, apakah Mbak Mala sama Mas Nino itu juga sering baca bareng gitu, kayak reading date gitu loh? Baca bareng. Jadi misalnya gimana Bu? Pergi ke suatu tempat hanya berdua saja, misalnya coffee shop atau kita stop, nanti yang dibahas adalah buku yang sama-sama dibaca gitu. Atau jadi saling cuma ngobrolin itu ya? Iya. Udah enggak lagi ya? Oh, enggak lagi itu dulu. Iya. Ya kita kalau baca buku yang sama ya kita obrolin aja. Enggak terstruktur gitu ya, enggak khusus ngedate gitu. Sekarang malah seringnya kan ngobrolin buku dengan anak-anak. Iya. Tapi dulu waktu masih pacaran gitu pernah, maksudnya sengaja membuat kayak waktu khusus untuk yuk pergi ke sana terus baca terus ngobrolin buku gitu. Kayaknya itu dulu pacaran isinya cuma itu doang. Itu ya. Enggak yang makan-makan atau apa. Kasihan banget sih. Siap. Iya enggak sih? Kayaknya gitu. Enggak pernah ditraktir apa gitu. Aduh, keren. Itu Bu ke masih ada yang bikin penasaran nggak? Enggak. Iya. Enggak langsung masuk list itu, berarti jalan-jalan sambil ngobrolin buku gitu.
Kayaknya kurang romantis itu romantis dalam imajinasi aja. Ini sebenarnya Oh gitu ya, Bu. Imajinasi itu lebih romantis, Bu. Ya, nanti tak Maka imajinasi dulu. setelah ini berimajinasilah. Baik. Oh, oke. Ini kayaknya memang sudah perlu ditutup. Nanti kalau lama-lama saya pertanyaannya tambah kemana-mana, terus saya tambah baper gitu. Nanti Bu Yus nggak tenang loh. Pagi-pagi tadi. Nah, nanti terus cari-cari gitu ya. Terus dimasukin list lagi gitu, Bu. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak Mbak Mala dan Mas Nino untuk waktunya. Terima kasih karena Sama-sama. ya sharing-sharingnya ini saya yakin akan sangat bermanfaat untuk Sobat Malming yang ada di luar sana. Dan kami akan selalu menunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih sekali Mbak Mala, Mas Nino sekali lagi. Untuk Sobat Terima Malming, kasih, Mas Nino, ya, Mbak Mala. selamat malam, selamat pagi. thank you. Untuk Sobat Malming, Baik. stay safe dan be happy. See you, thank you. Mari. Bye. Selamat malam.